warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Jember, Wakil Dekan 1, 2, dan segenap dosen serta sivitas akademika Fakultas Keperawatan Universitas Jember, serta para hadirin yang sudah hadir baik di ruang Zoominar maupun YouTube pada kali ini. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyimak bersama-sama dalam acara webinar ketiga seri Agronursing pada pagi hari ini. Tentunya menjadi sebuah kehormatan bagi kami tim DKKD pada kesempatan pagi hari ini bisa melaksanakan kegiatan webinar ini sehingga ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung kegiatan acara ini. Sebelum mulai, saya hendak menyapa dulu para kolega yang sudah hadir di ruang YouTube maupun ruang Zoominar yang terdiri dari kalangan mahasiswa, adik-adik mahasiswa, kalangan praktisi keperawatan, serta para manajer keperawatan yang telah turut hadir menyimak, semoga bisa mengikuti hingga awal hingga akhir dan mendapatkan sharing ilmu yang bermanfaat untuk aplikasi ke depannya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan sesi yang pertama ini, izinkan saya, Nurfika Asmaningrum, memaparkan mengenai paparan tentang tema yang pertama, yaitu optimalisasi peran SDM keperawatan dalam perawatan yang bermartabat atau disebut sebagai dignified care pada pasien COVID-19 di rumah sakit. Ya. Jadi paparan kita ke depan akan lebih membahas mengenai dua hal, yakni alasan mengapa pentingnya perawatan bermartabat, serta seperti apa perawatan bermartabat pada pasien COVID-19 ini. Kita semua mengetahui dan memahami, serta sedang menjalani bahwasanya kita tengah berada pada pandemi COVID-19, ya, pada pusaran invasi virus corona yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, ya. Sehingga ini oleh WHO karena sifat penyebarannya yang sangat luas, mendunia serta global sehingga disebut sebagai large global outbreak atau wabah dunia yang meluas, gitu ya. Sehingga tidaklah mengherankan apabila pada akhirnya WHO menetapkan ini sebagai kondisi krisis kesehatan global dan pandemi global, gitu ya. Senada dengan itu, di Indonesia, Presiden Republik Indonesia juga menyatakan kondisi ini sebagai kondisi bencana nasional non-alam yang pada akhirnya ditetapkan kondisi tanggap darurat. Ya. Nah, kondisi ini tentu saja menjadikan sebuah kondisi yang merupakan ancaman yang serius tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga mempengaruhi seluruh aspek sendi kemanusiaan, gitu ya, atau juga aspek-aspek lainnya. Jadi stabilitas ekonomi terganggu, keamanan pangan juga terganggu, serta mempengaruhi seluruh aspek lainnya. Nah, kalau kita melihat bahwasanya invasi dari virus ini sebenarnya bukan terjadi pertama kalinya, gitu ya. Bahwasanya SARS-CoV-2 ini merupakan family dari coronavirus yang telah sebelumnya itu ada dan menyerang global juga, hanya kondisinya tentu tidak sedahsyat yang sekarang ini, gitu ya, karena sampai dengan saat ini kita masih berada dalam pusarannya sehingga menjadi suatu kekhawatiran dan kondisi yang tentu saja banyak menjadi perhatian yang serius, gitu ya. Nah, dari berbagai macam virus-virus yang ada, gitu ya, bahwasanya kondisi virus corona ini atau COVID-19 ini ya tergolong dalam klasifikasi emerging infection disease, yang artinya adalah penyakit infeksi yang sifatnya itu adalah menyebar secara cepat dan ada kecenderungan penyebaran secara geografis pada dekade waktu tertentu, gitu ya, sehingga termasuk dalam klasifikasi emerging respiratory virus pada beberapa abad terakhir, gitu ya. Nah, kalau kita bisa kemudian belajar dari kondisi krisis-krisis kesehatan yang sebelumnya, kita akan mudah lebih adaptif, gitu ya, dan survive dalam menjalani invasi virus corona ini. Dan tentunya akibat dari itu pada akhirnya banyak paparan korban jiwa yang terkena atau terinfeksi virus itu, gitu ya. Nah, seperti halnya kondisi analisis situasi yang ada di Indonesia, kalau saya potret dengan mengunjungi website
Kementerian Kesehatan gitu ya, selama 4 hari terakhir saja kita mendapatkan bahwasanya ada suatu tren kecenderungan kasus ini masih mengalami peningkatan yang cukup banyak gitu ya. Jadi bertambahnya kasus ini kurang lebih ribuan ya, 1.100, 1.017, 1.106 dan 1.030 kasus per harinya. Yang artinya adalah adanya tren peningkatan kasus COVID-19 secara nasional ya. Jika kemudian pada akhirnya pasien COVID-19 ini pada akhirnya membutuhkan perawatan, maka akan adanya peningkatan pasien terinfeksi virus corona ini yang akan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Gitu. Terkait dengan itu, keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia menetapkan melalui surat ya SK nomor HK 1.07 Menkes 2020 bahwasanya dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini ada semacam rumah sakit rujukan nasional yang digunakan untuk mengatasi penyakit infeksi ini, klasifikasi penyakit infeksi emerging gitu ya. Nah, dalam SK tersebut dikatakan ada 132 rumah sakit rujukan nasional. Tentu saja jika kemudian rumah sakit rujukan nasional ini nanti apa istilahnya adalah ada semacam overload gitu ya, maka tidak menutup kemungkinan atau bahkan yang memang real faktanya seluruh rumah sakit sudah menerima pasien dengan COVID-19 ini. Nah, sekarang kita akan melihat secara kalkulasi sederhananya gitu ya. Jika seluruh pasien positif COVID tadi membutuhkan perawatan di rumah sakit, ini asumsi sederhana ya, dari data terakhir yang 41.431 gitu ya. Asumsinya adalah jika kemudian satu rumah sakit merawat pasien COVID tadi ya, maka kurang lebih akan ada 314 pasien ya yang akan dirawat di satu rumah sakitnya. Nah, kemudian jika kemudian kita melihat positif COVID-19 ini di Indonesia ini per 2 Maret mulainya. Mulai 2 Maret hingga posisi sekarang 18 Juni, sehingga kurang lebih 100 hari. Gitu ya. Nah, dengan ilustrasi yang 100 hari tadi, maka setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya akan ada pasien kasus baru sejumlah 31 pasien yang dirawat per harinya. Gitu ya. Nah, tentu saja kondisi ini bisa kita konklusikan adalah adanya peningkatan admisi pasien COVID-19 ke rumah sakit rujukan gitu ya. Sehingga yang sebelumnya tidak merawat, kemudian dengan adanya lonjakan pasien seperti itu, maka membutuhkan suatu kesiapan gitu ya. Ada minimal 2 pihak ya, ada minimal 2 pihak yang akan sangat terpengaruh dengan kondisi ini, yakni rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pemberi layanan gitu ya, dan di satu sisi adalah pasien yang terinfeksi virus tadi itu sebagai penerima layanan kesehatan. Ya. Dalam konteks dan dinamika ini, rumah sakit sendiri sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tentunya dengan adanya invasi dan lonjakan pasien tadi itu memerlukan berbagai banyak kesiapan gitu ya. Jadi yang karena juga dengan sifat persebaran virus yang khusus gitu ya, sehingga adanya kesiapan-kesiapan tertentu yang itu tidak bisa kita itu abaikan gitu ya. Nah, ini yang kemudian banyak sekali persiapan-persiapan atau intinya yang harus disiapkan terkait dengan itu, dan ini cukup banyak sudah dibahas ya dalam webinar-webinar yang dalam series pandemi COVID ini. Salah satunya adalah kalau kita melihat adanya checklist ya, yang mungkin dari rumah sakit itu ya, adanya comprehensive hospital preparedness checklist ya. Jadi ada checklist yang minimal adalah menguraikan apa saja sih yang perlu disiapkan oleh rumah sakit kaitannya dengan ketika ada merawat pasien COVID-19 ini gitu ya. Dan ini juga yang sudah banyak dibahas di webinar-webinar lain gitu ya, dan juga seri-seri yang berikutnya ini itu adalah juga salah satunya kaitannya dengan membahas mengenai bagaimana kesiapan rumah sakit gitu ya terkait dengan itu. Terus kemudian lantas bagaimana dari pihak pasien? Ada peristilahan ya terkait dengan pasien yang terinfeksi COVID-19 ini ya, mulai dari ODP, OTG, PDP maupun yang positif COVID ya. Nah,
Ini klasifikasinya tentu saja mengarah kepada mulai dari klasifikasi berat ringannya gejala yang dirasakan hingga pada akhirnya tesnya yang sudah positif sampai kemudian adanya kasus yang konfirmasi. Ya. Nah, saya ingin menekankan di sini adalah bila kemudian pasien tadi itu sudah terinfeksi dan dinyatakan positif gitu ya, maka muara gitu ya, muara akhir dari adanya pasien yang sudah konfirmasi positif ini adalah akan mendapatkan perawatan inap, yaitu hospitalisasi ya. Tentu saja yang saya katakan tadi ada suatu klasifikasi tingkat berat ringannya penyakit yang menyebabkan dia harus masuk ya. Tetapi di sini entry point kita adalah ketika benar pasien tadi positif COVID tadi dirawat di rumah sakit gitu ya, maka ada semacam kekhususan di sana, yaitu mulai penempatan di ruangan khusus gitu ya, ruangan intensif khusus gitu ya, yang sifatnya adalah semuanya sifatnya batasan atau restricted area gitu ya, yang tidak semua pasien kemudian pasien non itu bisa masuk, keluarga bisa masuk, atau bahkan perawat dan nakes yang tidak ditugaskan ke sana juga bisa masuk. Nah, artinya desain perawatan khusus untuk pasien COVID-19 ini yang sekaligus sebenarnya bertujuan untuk memberikan proteksi, privasi, sekaligus isolasi agar tidak persebaran yang lebih banyak. Ya. Kondisi ini yang saya katakan sebagai tantangan sekaligus barrier yang pertama, gitu ya. Tantangan dan barrier pertama bagi kita tenaga kesehatan dalam kaitannya pemberian pelayanan keperawatan, gitu. Dalam perspektif etik gitu ya, ketika muncul suatu outbreak atau suatu wabah penyakit infeksi gitu, kita memandang pasien itu pada dua belah sisi mata uang yang saling berkaitan. Ya, satu sisi pasien akan menjadi victim atau korban gitu ya. Satu sisi yang lain dia adalah menjadi potensial faktor gitu. Jadi antara victim dan faktor ini ibaratnya adalah seperti dua sisi mata uang ya yang saling berkaitan dan saling akan terus ikut serta gitu ya. Disebut sebagai victim karena dia tentu tidak menginginkan itu ya. Jadi tidak pernah ada yang mau menginginkan terkena atau terinfeksi atau sukarela menyerahkan dirinya terinfeksi begitu ya, sehingga dikatakan adalah posisi dia adalah victim gitu. Dan pada kondisi yang seperti ini, dia helpless, artinya adalah sangat membutuhkan pertolongan, dan pada kondisi pasif yang dia itu seperti kayak tidak beruntung gitu ya. Jadi kondisi victim seperti itu. Kemudian di sisi yang lain, dia merupakan potensial faktor yang akan bisa menjadi semacam perantara atau transmitter dari persebaran kasus ini ya, sehingga dua kondisi ini yang kemudian membutuhkan suatu pemahaman yang baik dari kita serta ada bagaimana managing ethical condition-nya gitu ya. Lantas bagaimana kita sebagai perawat gitu ya, sebagai perawat dalam menghadapi dua kondisi yang tadi itu yang serupa, yang seperti dua sisi mata uang tadi, satu sisi menjadi adalah victim dan satu sisi yang lain menjadi faktor gitu ya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini kita tentunya akan kalau kita ibaratkan dia sebagai dua garis ya, dua garis yang sama-sama ada garisnya masing-masing, ada muara masing-masing ya. Ketika mendapati pasien itu sebagai victim gitu ya atau korban gitu ya, tentunya yang harus dilakukan adalah bagaimana proteksi terhadap hak-hak individualnya dia gitu ya. Yang dalam hal ini adalah mendapatkan perawatan, terus kemudian mendapatkan hak atas privasi, confidentiality-nya gitu ya. Dan kemudian di garis yang lain ketika menjadi faktor, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah bagaimana upaya agar persebaran virus ini tidak meluas gitu ya. Sehingga public protection ini menjadi suatu hal yang menjadi concern utama gitu ya. Apa saja nyatanya public protection ini? Misalnya saja kalau di level masyarakat ya, kita bisa memulai dengan screening, surveillance, isolasi, karantina, kemudian tracing kontak-kontak yang kontak dengan pasien positif, monitoring treatment-nya, dan juga adanya semacam upaya peningkatan status kesehatan melalui program-program ini ya, artinya kewaspadaan gitu ya. Nah, ini yang kemudian pada kondisi-kondisi seperti itu sangat muncul ethical dilematisnya atau ethical challenge-nya gitu ya. Jadi nuansa
tantangan etis sangat mendominasi pada kondisi ketika ada outbreak infectious disease ini, ya. Bahkan tidak jarang gitu ya. Kemudian ketika misalnya pasien tadi sudah benar-benar masuk ke dalam rumah sakit gitu ya, maka akan ada lagi bentuk lainnya lagi dalam upaya protecting individual rights-nya sama public protection-nya. Ya, jadi misalnya kalau untuk public protection-nya sendiri ya, kita sebagai tenaga kesehatan tentunya akan mendapatkan perlindungan khusus dulu gitu ya. Perlindungan khusus, kemudian ada desain penempatan khusus juga pada pasiennya, kemudian dengan adanya SOP perawatan khusus dan adanya peraturan atau SOP mengenai penggunaan APD yang ketat dan universal precaution yang ketat, itu yang kemudian menjadi salah satu kesiapan tersendiri bagi kita untuk mulai atau untuk kemudian memberikan individu right-nya ini atau hak-hak pasien ini tadi, gitu ya. Nah, jika kita kemudian mau lihat lebih rinci, gitu ya, ketika pasien menjadi seorang korban atau victim, gitu ya, ini dalam perspektif etik, gitu ya, dalam perspektif etik, ketika ada wabah begini, maka naluri kita, tanpa memandang dia perawat saja ya, naluri kita kalau melihat ada korban, pasti yang ada apa? Menolong, mengevakuasi, gitu ya, atau merawat, gitu ya. Nah, apalagi perawat yang memang tugasnya adalah memiliki duty of care untuk merawat, gitu ya. Tentunya ini merupakan sebuah panggilan profesional, gitu ya, dan juga mengedepankan nilai etik, gitu ya, serta adanya kepatuhan terhadap payung hukum. Jadi, pemerintah sendiri sudah menetapkan banyak sekali kebijakan-kebijakan serta surat keputusan, gitu ya, terkait dengan penanganan COVID-19 ini dalam konteks untuk bagaimana proses ini ya, untuk menghadapinya, gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu payung hukum bagi perawat yang kemudian bertindak untuk bagaimana menyelamatkan pasien tadi ya, yang dalam konteks dia dalam sisi yang victim. Gitu. Terus kemudian dalam sisi yang kedua, ya dalam kondisi ketika pasien itu lantas yang masih jadi korban tadi ya, dalam konteks yang sisi yang pertama yang menjadi victim tadi. Nah, kemudian ketika pasien tadi masuk admisi ke rumah sakit, gitu ya, dengan adanya kondisi sakit yang tadi itu, ya, maka dia akan mengalami suatu kondisi manifestasi sakit, ya. Manifestasi sakitnya misalnya adalah dalam konteks dia menjalankan peran sakit, ya. Misalnya saja contohnya ada kelemahan fisik, ada ketidakberdayaan, ada semacam powerless gitu ya, atau semacam risiko-risiko ini ya, masalah-masalah psikis lainnya, yang ini secara perspektif etik ini adalah sangat berisiko tinggi untuk adanya keadaan vulnerable gitu ya, atau kerentanan ya. Nah, kondisi kerentanan ini yang pada akhirnya dia akan membutuhkan atau istilahnya sangat bergantung ya, sangat bergantung atau rely on pada kita, integritas kita sebagai tenaga kesehatan untuk caring terhadap dia gitu ya, atau caring terhadap pasien tadi. Nah, dalam kondisi ini ya, ini yang sekaligus saya menyampaikan dalam perspektif etik ini mengancam human dignity atau mengancam martabat manusia. Mengancamnya di mana? Ya tadi itu. Karena dalam kondisi pasien yang menjalankan peran sakitnya ada semacam kondisi-kondisi yang menyebabkan dia itu hilang otonomi, tidak bisa menentukan dirinya sendiri, relatif bergantung, yang cenderung akan mudah kompromi. Kompromi menyerahkan segala sesuatunya untuk bagaimana yang penting saya sehat. Nah, kondisi itu yang secara perspektif etik akan mengancam martabat dia. Artinya adalah jika perawat atau jika nakes tadi memperlakukannya tidak selayaknya dia adalah manusia atau tidak memperlakukannya dengan baik, maka itu yang akan menjadikan kompromi dan akan menyebabkan ancaman human dignity-nya ini akan menjadi aktual. Ya, ini yang sekaligus menjadi tantangan dan barrier yang kedua. Nah, kemudian ketika kita beralih pada sisi yang lain, yaitu pasien ini sebagai faktor, gitu ya, yang dimana ketika ada satu wabah infeksi disease ini ya, individu yang terinfeksi ini akan memiliki suatu kondisi yang bisa mengancam kesehatan orang lain atau komunitas atau sosial, gitu ya, yang ini sifatnya adalah pada akhirnya
akan menyebabkan suatu ketakutan, kecemasan, atau kekhawatiran yang meluas bagi orang lain yang tidak terinfeksi gitu ya, karena khawatir ketularan, khawatir terkena juga gitu ya. Nah, kondisi ini yang pada akhirnya ada suatu pelabelan-pelabelan ya atau stigmatisasi yang yang luar biasa ya, yang beredar bahwasanya pasien COVID yang terkena itu seperti ini, seperti itu, yang itu adalah tidak selalu positif tapi lebih ke arah stigmatisasi yang negatif ya. Nah, ini yang kemudian pada akhirnya secara sosial kemudian adanya upaya harus menjaga jarak gitu ya, terus kemudian ada lagi upaya untuk isolasi agar juga tidak menularkan pada yang lain, serta muncul pada akhirnya perilaku-perilaku yang cenderung mendiskriminasi karena tadi atau khawatir gitu ya, khawatir itu kemudian sehingga perilaku yang ke pasien sendiri pada akhirnya akan muncul resiko-resiko yang seperti itu ya. Jadi nuansa etik ketika pasien ini dalam sisi yang pasien sebagai faktor ini dampaknya luar biasa ya ke pasien. Misalnya munculnya rasa rendah diri, munculnya atau cenderung bahkan pasien itu cenderung tereksploitasi gitu ya. Dan kembali lagi dalam perspektif etik ke martabat manusia ini adalah suatu ancaman yang serius. Yang ini adalah sekaligus menjadi tantangan dan barrier yang ketiga gitu ya. Kalau kemudian saya rangkum dari yang pertama, kedua, ketiga, adanya tantangan serta barrier tadi ya, kondisi sakit, kondisi hospitalisasi yang mendapatkan harus desain khusus gitu ya, terus kemudian adanya stigmatisasi, ini yang menyebabkan adanya peningkatan vulnerable atau vulnerability-nya meningkat atau kerentanannya meningkat ya. Pada kasus di mana ada vulnerability meningkat, maka ini membutuhkan adanya kebutuhan untuk need for human dignity-nya itu meningkat pula. Jadi kalau tadi meningkatnya 1, 2, 3, maka kebutuhannya jadi mungkin triple kebutuhannya ya. Nah ini kondisi vulnerability ini yang kemudian menjadi dasar kita mengapa pentingnya kita men-treat pasien yang pada kasus COVID ini adalah secara bermartabat. Ya. Jadi ini adalah dasar alasan pentingnya perawatan bermartabat tadi itu ya. Kemudian ketika pasien COVID-19 tadi itu masuk ke rumah sakit ya, admisi ke rumah sakit gitu ya, kita saja ketika misalnya ditanya, kalau ada saudara atau family kita yang kemudian masuk rumah sakit, sebenarnya apa sih yang diharapkan ketika kemudian sudah masuk, apa yang diharapkan? Tentunya ingin segera sembuh gitu ya, terus kemudian ingin segera kondisi sakitnya ini atau hilang gitu ya, dan juga kalau bisa kosnya minimal lah itu ya, itu kan orang senangnya begitu. Kalau kemudian ekspektasi kita itu menjadi ketika masuk itu ya, itu yang secara non teknis gitu ya, ada sebuah survei ya, ada sebuah survei yang dilakukan oleh WHO gitu ya, yang menyatakan bahwasanya ketika ditanya apa sih aspek yang paling penting dan aspek yang paling tidak penting gitu ya, kaitannya dengan aspek non quality klinik ya, artinya adalah kaitannya dengan aspek non clinical yang arahnya ke teknis, yang itu diharapkan pasien ya. Survei ini dilakukan di 41 negara gitu ya, dan Indonesia salah satunya ya. Dari survei tadi ditemukan bahwasanya 3 terbesar yang the most important-nya, yang paling pentingnya adalah pasien itu mengharapkan adalah ketika dirawat di rumah sakit dia mengharapkan apa? Responnya cepat, bermartabat, dan komunikasinya baik. Ya, 3 hal ini yang kemudian ketika dirangkum dalam kajian ini ya, ini yang kemudian menjadi sebuah rangkuman yang disebutnya adalah dignified care atau perawatan yang bermartabat itu ya. Jadi pembahasan kita sekarang masuk kepada bagian yang kedua, yaitu perawatan bermartabat itu tadi ya. Nah, secara konsep dasarnya dignified care itu asalnya atau istilahnya adalah dasar basicnya yaitu adalah patient dignity, yaitu martabat pasien ya. Jadi kalau kita selama ini sudah mengenal patient safety, kemudian ada hal lainnya gitu ya. Nah, ini adalah patient dignity, yaitu martabat pasien.
martabat pasien ini yang kemudian dekat dengan kaitannya adalah bagaimana individu itu merasa terhargai, merasa terhormati, dan merasa diperlakukan sebagaimana manusia. Ya, karena yang sakit manusia ya harusnya diperlakukan sebagai manusia, sehingga lebih dekat dengan ke arah respect dan pengakuan bahwasanya dia adalah individu yang punya harga diri, gitu ya, yang punya harga, yang punya nilai, gitu ya. Nah, RCN mengatakan atau Royal College Nursing menyatakan bahwasanya seseorang yang perawat yang bisa melakukan mentreat pasien dengan bermartabat itu artinya adalah menunjukkan respect sebagaimana dia itu adalah individu yang punya nilai. Nah, itu ya. Jadi martabat sendiri kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah tingkatan harkat kemanusiaan ya yang terhormat sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sama-sama manusia yang sama-sama itu sehingga perlu diperlakukan secara manusiawi pula ya. Nah, ini maaf Bu Vika, waktunya kurang. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini yang kemudian dignified care ini menjadi suatu tanggung jawab utama ya, tanggung jawab utama bagi seluruh perawat atau tenaga kesehatan untuk bagaimana bisa mentreat pasien itu secara bermartabat pula ya. Jadi karena sifatnya martabat pasien itu adalah abstrak ya, multidimensional dan kompleks ya, sehingga butuh interpretasi dan semacam ini ya, semacam persepsi untuk bagaimana menerjemahkan keabstrakannya itu tadi ya. Menurut perawat di Indonesia, pelayanan bermartabat itu apabila perawat itu bisa memberikan support emosional, bisa memberikan privacy, serta bisa memberikan komunikasi yang baik dan responsif. Ya, jadi ini adalah perspektif perawat gitu ya sebagai pemberi pelayanan. Kemudian ketika kita kongruensikan dengan ini ya pandangan dari pasien selaku penerima layanan, menurut pasien yang disebut bermartabat itu adalah jika nakes itu atau perawat gitu ya bisa memberikan informasi dan komunikasi yang adekuat, responsif serta respectful ya. Jadi dari irisan perawat dan pasien tadi ya ada kesamaan, kongruensi, yaitu pentingnya informasi dan komunikasi serta responsiveness. Ini yang akan kita bahas pertama ya. Jadi bagaimana komunikasi yang berpusat pada pasien ya. Jadi mulai dari ketika kita bertemu pasien itu salam gitu ya, terus kemudian gunakan bahasa yang mudah dan sederhana serta hambati ini ya, apa sih hambatan barrier bahasa. Jadi kita harus paham bahasa yang digunakan pasien ya. Misalnya ada pasien yang dari kultural yang berbeda, maka ini yang akan menjadi ini ya concern kita agar tidak ada hambatan berbahasa yang pada akhirnya mempengaruhi aspek perawatan ya. Terus kemudian pentingnya informasi ini sendiri juga ya, salah satunya adalah pasien itu ingin kalau misalnya habis diperiksa itu berikan tahu hasilnya ya. Tolong diberikan informasi hasil pemeriksaannya seperti apa, interpretasinya seperti apa, dan kemudian ketika pasien memiliki keluhan, dengarkan dan segera beri respon. Jangan hanya didengarkan saja tapi tidak beri respon ya. Karena asumsinya adalah ketika misalnya ini tidak terpenuhi ya, pasien itu merasa ada semacam penelantaran informasi, yaitu dismissal. Yang ini adalah itu tidak bermartabat ya. Sehingga perlu adanya desain komunikasi, informasi komunikasi yang baik dalam penanganan pasien COVID ini ya, mulai karena perawat yang menangani atau nakes yang menangani full dengan APD lengkap gitu ya, sehingga mungkin kalau soal komunikasi mungkin akan ada sedikit tidak jelas gitu ya, sehingga di situ mulailah dengan optimalisasi nonverbal yang baik, yaitu kontak mata, gestur tubuh, dan gerak tangan yang baik, serta adanya media komunikasi yang mendukung itu ya. Kemudian responsiveness, kesegeraan atau kesiapsiagaan gitu ya dikatakannya begitu. Ini karena perawat itu sendiri harus orientasi PCC tadi ya, bisa menempatkan pasien itu lebih dari segala kebutuhan yang lain, lebih dari urusan yang lain. Jadi mengutamakan pasien dan bentuk duty of care gitu ya, sehingga menangani pasien itu secara langsung, cepat, dan tidak delay yang tidak rasional ya. Jadi itu harapannya. Kalau dari perspektif pasien, dia itu inginnya ya pasien ketika punya keluhan tangani secara langsung, cepat, dan kemudian ketika membutuhkan segera datang nakes itu. Nah, sehingga perlu desain yang baik ini antara ketika di ruangan pasien ya adanya monitoring pasien berkala, desain perawatannya gitu ya, ada ya suatu misalnya bel, monitor kamera, dan kita letakkan alat-alat yang dibutuhkan itu pada lokasi yang mudah dijangkau sehingga akan mempercepat respon itu. Dan kalau support emosi jelas ya, kita bisa memberikan dukungan dalam bentuk emosional melalui pemberian motivasi, senyum gitu ya, terus kemudian ada bicara suara yang menyenangkan, yang artinya tidak kasar gitu ya.
Dan yang berikutnya adalah privasi ya. Jadi privasi ini baik privasi fisik maupun informasi ya. Jadi ketika karena tahu ya desain ruangan perawatannya khusus gitu ya, sehingga pasien perlu mendapatkan penempatan yang ini ya, yang pasien tadi dirawat di tempat khusus ya. Tetapi yang di situ prinsipnya adalah hindari penempatan pasien yang mencampur jenis kelamin ya. Jadi mixed gender ward ini dihindari ya. Jadi kalau misalnya toh harus di bangsal umum yang atau harus di bangsal yang artinya tidak satu kamar satu, nah ditempatkan sesuai dengan gendernya ya. Blok perempuan sendiri, blok laki-laki sendiri ya. Seperti itu, serta adanya suatu peran untuk bagaimana memprotek privasi informasi ya ini ya. Terus kemudian yang respect, bagaimana yang respect ya? Jadi perawat atau pasien itu ingin sekali ketika dalam perawatannya dia itu dihargai atau direspect ya. Yaitu kita hargai nilai-nilai religius budayanya dan adanya background informasi ya. Seperti halnya kita tahu ya bahwasanya pada penanganan atau pada kasus COVID ini ya banyak yang kasus terinfeksinya itu bermula dari background misalnya kebiasaan dia, misalnya ada yang dari aspek religius, ada yang dari aspek ini ya apa istilahnya kesehariannya panca pencahariannya ya itu yang kemudian jangan hakimi ya jangan judge gitu ya. Terus implikasi dari kesemuanya itu tadi ya dari ending tadi itu kalau saya bisa simpulkan dari pentingnya perawatan bermartabat itu tadi maka menjadi ada suatu rekomendasi dan implikasi yang penting yaitu bahwasanya ketika mengelola pasien COVID-19 ini perlu sangat mengintegrasikan kompetensi manajerial, etikal dan profesional ya sehingga kesiapan rumah sakit menjadi hal yang perlu disiapkan utama agar siap merawat gitu ya serta dengan adanya desain ruangan yang baik dan aspek perilaku kerja yang menekankan pentingnya PCC dengan ditunjang dari adanya peran leadership keperawatan dalam mendesain, memonitor serta mengontrol mutu itu yang akan bisa ini ya dilakukan dalam kontrol mutu pelayanan pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Di akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada yang sudah menyimak ini ya dari awal hingga akhir dan ucapan terima kasih kepada seluruh perawat Indonesia telah menjadi bagian dari garda terdepan penanggulangan COVID-19. Demikian kurang lebihnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.